Can you see my slide? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Okay, sip. So our discussion today will be about 21st century education. Filosofi yang mendasari teman-teman why you should integrate technology in your teaching and learning practices, particularly teaching and learning English. Okay. Ladies and gentlemen, what is 21st century education? So here they are. According to Howlett Foundation about deeper learning, so for the students today, commerce, politics, society, and technology are defined in international terms. They face competition from students with access to high quality post-secondary training from every corner of the planet. Waduh. Oke, jadi banyak sekali hal yang teman-teman harus pahamin bahwa sekarang itu kompetisinya mulai berat karena situasinya kita bersaing dengan orang tidak hanya dari Indonesia, tapi from other countries. Kita banyak hal yang akan kita lihat di kedepannya. Persaingan-persaingan itu sangat ketat dan itu membuat kita harus benar-benar bersiap-siap. Kenapa? So the reason that makes us need to aware that we have a high competition with other students from other countries is due to the access, the opportunity to get the access to the source of information, to the source of internet, to the source of knowledge through the internet. Nah, disitulah yang menjadi kenapa kita banyak sekali sekarang persaingan yang sangat ketat, karena itu tadi alasannya. Source information, access to the source of information, to the source of knowledge, itu sangat banyak, sangat mudah, karena dengan kekuatan dari teknologi dan internet, it will give us a lot of opportunities to understand or to construct our own knowledge. Ilmu pengetahuan jadi mudah didapat dibanding zaman-zaman sebelumnya. Zaman-zaman Singosari yang sebelumnya saya alamin. Dan mungkin teman-teman alamin sedikit fase itu. Kita lihat. So education is about adapting to a changing world, atau sebuah proses adaptasi terhadap perubahan dunia yang baru, terhadap perubahan dunia. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Pendidikan adalah proses untuk beradaptasi dengan perubahan dunia, dengan keadaan yang terjadi di dunia. Ini yang harus kita siasatin. Ini zaman baru, caranya juga harus baru. Tidak bisa kita menggunakan cara-cara Singosari, cara-cara Majapahit, cara-cara zaman Galuh Pakuan. More or less like that. Okay, the world is changing at a rapid rate. Perubahan dunia sekarang sangat kencang banget. Perubahannya begitu drastis, begitu cepat. Dan ini semua tidak bisa kita hindari. Dulu orang istilahnya ingin pergi menginap, dia harus datang ke tempat tujuan dan kemudian they need to pay for the accommodation. Tapi sekarang kita kan nggak perlu. One click away. Semuanya hanya tinggal diklik, kita bisa langsung ke sana. And then if you want to talk about the biggest transportation company in Indonesia, itu apa sih? Bukan Bluebird, tapi Gojek. Dan if you want to think about it, let's think about it. Gojek itu nggak punya motor, nggak punya armada.
Tapi that company becomes the biggest transportation company in Indonesia. Tapi mereka nggak punya kendaraan satupun. Let's think about it. Apa yang mereka punya? Ideas. Apa yang mereka punya? Aplikasi. Bentuknya ya aplikasi. More than that, ladies and gentlemen, mereka punya ideas. Mereka punya ide. Mereka punya gagasan. Dan itu mahal. It has transformed our relationship. Zaman sekarang berubah ya dalam hal punya relationship. Ya, manusia sudah human is no longer makhluk sosial. Tidak hanya lagi makhluk sosial, tapi juga makhluk jejaring sosial. You can have a lot of friends on your social media, on your Instagram, on your Facebook, on your Twitter, on your Bigo. Saya nggak main Bigo. Pernah masuk dikit sekali, penasaran. Ya ampun, gini doang. Kirim-kirim mawar apalah, kayak gitu, nih apaan sih. Hago, gitu kan. Ada yang pernah main Hago mungkin, tapi saya nggak mau. Itu. Terus banyaklah yang lain-lain ya. Nah, itu juga membuat kita punya relationship yang tidak hanya di dunia real, tapi juga di dunia maya. Kita punya pertemanan yang tidak hanya terjadi pada dunia sosial seperti biasa, tapi juga pada networking sosial, pada aktivitas social networking site di sosial media, situs jejaring sosial. Nah, itu yang memungkinkan kita punya relasi yang sangat berbeda. Itu. Jadi kalau misalkan dulu itu istilahnya itu sampai muncullah istilah dengan namanya long distance relationship gitu kan. LDR. Ya, saya di Bandung dan cewek saya di pelukan orang lain. Anjay, sangat seperti itu ya. Ya, itu bukan LDR itu. Itu doang relationship. Gimana ya? Aduh, garing banget deh. Saya benci, ada hal satu yang saya gak suka itu. Saya mesti ngoceh sendirian gitu ya. Dan saya nggak tahu my students of the audience itu enjoy my class or not, karena nggak ada apa ya, nggak ada bercengkrama, nggak ada tatap muka gitu kan. Apa ya, itu yang satu hal yang saya tidak sukai dari Zoom meeting ini gitu. Hanya memuaskan apa ya, hanya memuaskan ini aja, rasa dari pertemuannya aja, tapi tidak secara getaran, tidak secara cengkrama, tidak ada energi gitu yang bisa saya dapat dari pertemuan secara Zoom kan, begitu ya, kira-kira seperti itulah. Iya, Pak. Oke. Ya gitu. Jadi itu relationship. Jadi berubah ya, semuanya juga berubah. Tidak hanya dengan sosial, makhluk sosial yang seperti biasa kita temui sehari-hari, tapi juga makhluk jejaring sosial. Nah, the case itu some people don't understand the functions of social media. Mereka punya social media, iya, tapi kecenderungannya teman kita di sosmed, teman kita di dunia real ya itu doang. Ngapain punya sosmed? Besok juga ketemu. Kira-kira seperti itu. So, you need to use your social media in order to find source of information, to find source of knowledge. Dan itu, it becomes your advantages that you may not find in apa ya, in a kind of life, di kehidupan sebelumnya nggak pernah bisa kita temuin. Kurang lebih seperti itu ya. Aduh, itu ada apa itu?
Tolong di mute ya, berisik-berisiknya. Thank you. Oke, itu nggak bisa kita temuin gitu. Di zaman-zaman sebelumnya, karena zaman saya nggak ada sosmed. Yang ada hanya Friendster lah, tapi ya itu juga nggak sosmed amat. Oke. Technology has made things possible that we couldn't have dreamed of even 25 years ago. Jadi teknologi itu sesuatu yang membuat kita itu mungkin zaman dulu nggak kepikiran, sekarang kejadian. Umur saya sekarang 54 years old. Kalau misalnya dikurangi 25, kira-kira mungkin zaman 25 tahun yang lalu, umur saya berapa ya? 34, 25, 9 tahun. Umur saya 9 tahun, dulu nggak kepikiran, one day I can have a conversation with people, so I can meet people using smartphone. Dan kita misalkan punya video calling, itu kan nggak kepikiran. Zaman saya dulu nggak mungkin bisa begitu gitu. Sekarang kejadian dan kita bisa. Dulu saya nggak pernah kebayang ya bahwa one day kita bisa pergi itu dengan menggunakan mobil yang tanpa awak. Sekarang kan sudah ada ya smart car dari Elon Musk, itu udah keluar tuh, dan itu kan tanpa awak ya. Jadi sudah bisa terlihat, we will play game on our social media, on our smartphone. Kita bisa menggunakan high tech untuk playing online games dan lain sebagainya, itu dengan menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Dan sesuatu yang nggak mungkin terjadi sekarang sudah sangat terjadi karena internet. Oke, itu case yang sederhana aja. So we find out things that used to take weeks, months, or years instantly. Nah, ini lagi. Dulu nggak kebayang bahwa kita akan berpergian itu, kita akan melakukan suatu hal itu dengan cepat seperti sekarang. Karena dulu, if you want to send your document, needs weeks or months. Kalau mau sending document, itu kan harus berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena teknologinya belum ketemu. Sekarang kan dipersingkat. Bahkan salah satu perusahaan yang kuat adalah ekspedisi. Karena dia kirim-kirim belanja online banyak banget dan boom, sekarang kita ngerasain. Begitu banyak perusahaan-perusahaan ekspedisi. Dulu kan harus bulanan, mingguan bahkan bulanan. Dan dulu itu bersurat-surat gitu. Misalkan mau pacaran itu kan dulu tuh musimnya masih surat gitu kan, beli ke toko buku, Gramet gitu. Itu mungkin cari yang kertasnya wangi. Saya itu dulu ciumin dulu, wanginya enak nih, boleh deh saya kirim gitu kan. Dan itu masih seperti itu. Terus taruh di bawah mejanya gitu kan. Kalau mau misalkan berkirim ke saudara itu dengan menggunakan surat dan lain sebagainya. Documenting sekarang kan mailing langsung. Blink of an eye. Dengan kedip mata dia sudah nyampe ke orang yang kita tuju. Apa isinya? Dulu ada yang pesan cepat namanya Telegram. Sekarang sudah tidak ada. We don't need Telegram anymore. We have an email. Itu sudah canggih banget. Months or years. Sekarang menjadi instantly. Kurang lebih contoh sederhananya seperti itu. Mau berkirim barang dari Papua ke Jawa ke Sumatera dan lain sebagainya, nggak ada weeks, months, or years. Semuanya hitungannya days. Dokumen apalagi, nggak perlu lagi lama, karena cepat banget gitu. Padahal itu sesuatu yang lama loh dulu. Children today are born into a world where digital access to information is normal. Karena lahirnya mungkin di-download nih anak zaman sekarang.
So something funny happens to me when I meet a people, then they talk about his